Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share untuk pembelajaran bulan September mengenai Meta Ads, khususnya itu adalah tahapan framework Meta Ads. Nah, dalam tahapan ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada awareness. Awareness ini nanti ada penjelasan lebih lanjut. Terus yang kedua itu ada consideration, dan yang ketiga ada konversi. Jadi 3 tahapan ini merupakan 3 tahapan bagaimana ads itu disebarluaskan, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada awareness. Awareness ini merupakan tahapan pertama dari ads, di mana untuk membangun kesadaran audiens terlebih dahulu. Nah, dalam awareness ini terdapat 4 poin. Di antaranya, kenapa harus ada tahapan awareness? Itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu karena audiens belum tentu mengenal produk yang kita iklankan. Jadi, tujuan iklan yang pertama awareness itu salah satunya adalah untuk mengenalkan produk yang kita iklankan. Bisa itu berupa konten benefit, bisa itu berupa konten branding dari perusahaan, atau misalkan konten yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua, dalam tahapan awareness itu juga kita harus men-setting untuk demografis yang luas terlebih dahulu, seperti itu. Jadi dalam Meta Ads itu kita bisa ada option location, di mana itu tuh kita bisa menentukan jarak tempuh, kilometer, terus juga kita bisa menentukan jalan, kecamatan, kota, dan lain-lain. Itu kita bisa tentukan sendiri dengan cara mapping. Itu mungkin ada di materi selanjutnya, seperti itu. Jadi demografi yang luas dan yang detail itu membantu penyebaran iklan yang sesuai dengan target audiens, seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu ada minat perilaku yang relevan. Jadi setelah location itu kita bisa menentukan minat perilaku yang mau kita target gitu. Jadi saat kita menargetkan audiens, kita harus tahu mereka tuh minatnya apa. Misalkan contoh Amor, berarti mereka tuh minatnya di kuliner, di kue-kuehan, kue ulang tahun, di roti-rotian, terus juga di roti tawar, di pastry, dan lain-lain. Jadi sesuai minatnya, seperti itu, dan menyesuaikan dengan produk yang akan diiklankan. Nah, yang terakhir di awareness ini ada segmentasi geografis. Jadi ini lebih ke arah arah kota, lokasi kota gitu. Apakah ini untuk geografis area Jakarta atau misalkan area Jabodetabek dan lain-lain. Ini berbeda dengan demografis yang tadi. Kalau yang demografis itu lebih rinci. Kalau geografis itu per area kotanya, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada consideration atau pertimbangan. Jadi setelah mereka dikasih iklan untuk membangun awareness, itu juga kita harus membuat si audiens itu tuh mempertimbangkan konten yang kita iklanin. Jadi kayak ini butuh dibeli atau enggak gitu. Jadi setelah mereka tahu, mereka juga harus tertarik dengan produk yang kita iklankan. Nah, ini juga di sini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah audiens menunjukkan interest awal. Biasanya interest awal tuh bisa berupa like dari mereka, bisa berupa komen di postingan iklan, atau juga bisa berupa audiensnya ini sesuai dengan penargetan geografis dan demografis tadi. Nah, yang kedua itu adalah demografis yang mengelompokkan target. Jadi tadi demografis itu tuh ditarget lagi, misalkan berapa kilometer dari jarak yang kita iklankan, 4 kilometer, 2 kilometer, dan lain-lain. Tergantung kebutuhan dari yang kita targetkan, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah minat dan perilaku yang lebih spesifik. Misalkan dalam konten kue ulang tahun itu ada promo, berarti lebih spesifik lagi. Berarti kita cari-cari orang-orang yang senang promo, kayak gitu. Yang senang promo, yang senang harga terjangkau, itu kita kelompokkan lagi, jadi lebih spesifik. Atau mungkin orang-orang yang senang roti-roti asin, roti-roti manis, jadi gak cuma roti-rotian umum, seperti itu. Nah, dan yang keempat itu adalah segmentasi geografis yang lebih spesifik. Jadi dalam geografis ini tuh
dalam Meta Ads tuh mapsnya sangat detail, bahkan ada RT RW dan nomor jalan. Nah itu tuh semakin kita detail, semakin Meta Ads tuh mengelompokkan iklannya tuh lebih detail lagi kayak gitu. Jadi bisa dikomparasi aja antara yang detail sama yang enggak, digabungin aja, nanti bisa kelihatan mana yang hasilnya lebih bagus gitu. Dan yang terakhir, ini ada conversion atau konversi, dimana ini tuh audiensnya sudah melakukan pembelian. Nanti tuh ada datanya, kalau di Meta Ads tuh itu namanya CTR ya, jadi nanti tuh habis budget berapa, terus mereka tuh masuk leadsnya berapa. Nah dalam tahap konversi ini tuh biasanya bisa 3, bisa mereka chatting ke WhatsApp, bisa mereka chatting ke Messenger Facebook, bisa juga ke Instagram kayak gitu, karena ini masih dalam lingkupan Meta Ads. Nah dalam konversi ini ada 4 bagian lagi. Yang pertama itu audiens yang telah menunjukkan minat, biasanya mereka udah ngeklik iklannya langsung ngechat WhatsApp, kayak tanya-tanya ini harganya berapa, ini promonya apa aja, terus minta katalog produk, mereka biasanya tuh udah menunjukkan minatnya. Nah yang kedua, demografis udah sangat terfokus, jadi pada saat mereka melakukan konversi atau pembelian, alamatnya itu sesuai dengan target demografis yang kita iklankan kayak gitu. Misalkan area Depok, nah audiensnya tuh pas isi atau pas pesen tuh mereka ternyata alamatnya emang di Depok, berarti kita demografisnya betul. Nah yang ketiga, minat dan perilaku yang sangat relevan, jadi mereka tuh emang biasanya pecinta makanan manis, atau enggak mereka suka roti-rotian, atau enggak mereka suka yang yang berkaitan dengan pastry atau bakery. Itu tuh mereka tahu dan suka gitu, makanya akhirnya mereka melakukan pembelian. Dan yang terakhir itu ada segmentasi geografis yang sangat relevan. Nah itu hampir sama kayak yang demografis, jadi mereka tuh misal kita jualan untuk area Depok, kalau misalkan ada satu area Bogor, berarti itu ada geografis yang belum sesuai gitu. Nah kurang lebih itu 3 tahapan framework Meta Ads. Yang pertama ada awareness, yang kedua ada consideration, yang ketiga juga ada conversion. Nah untuk Meta Ads ini itu tuh dia termasuk dari Meta Group ya, oleh Mark Zuckerberg. Jadi kalian bisa iklan Meta ini tuh mencakup Facebook, Instagram, dan WhatsApp aja. Nah kalau misalkan mau YouTube atau TikTok, itu tuh mereka punya platform tersendiri, atau Google juga mereka punya platform dan cara tersendiri, beda lagi sama Meta Ads cara dan langkah-langkahnya seperti itu. Jadi untuk gimana caranya untuk tahu keberhasilan iklan kita itu, kita harus punya data yang lengkap dan punya data perbandingan kayak gitu. Jadi bisa untuk dipakai kalau misalkan hasil iklannya bagus, itu bisa jadi template untuk iklan selanjutnya. Tapi kalau misalkan hasilnya kurang bagus, itu bisa kita jadikan data evaluasi untuk bulan selanjutnya. Jadi intinya Meta Ads ini tuh harus sering uji coba baru bisa dikatakan berhasil atau enggak kayak gitu, dan harus by data, nggak bisa hanya asumsi bagus atau enggak kayak gitu, karena ini mencakup dengan budget, terus juga mencakup dengan jumlah leads, terus juga mencakup dengan jumlah spend per klik dan lain-lain. Jadi semuanya mencakup data, dan sekarang itu datanya udah lebih simpel. Jadi Meta udah menyiapkan data yang bisa kita download langsung kayak gitu. Nah sekian dari saya. Buat teman-teman yang mau belajar Meta Ads, boleh dilihat ini ada frameworknya. Nah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.